Ya kalau menurut saya sih satu ya, cuman Nah, Kristen kan ada yang Katolik gitu kok, ya. ada yang Protestan. Nah, yang Katolik ini 3 kok. Kalau Protestan? 1. Bedanya apa? Ya tetap Tuhan Yesus gitu loh. Tuhan Yesus. Kalau Protestan? Iya. Kalau Katolik? Kalau Katolik dalam nama anak juga, ada Anak, Putra, dan Roh Kudus gitu. Ya, iya kan sama. Putra di Katolik sama Yesus di Protestan sama aja. Ya itu kenapa harus 3 gitu loh. Ya dulu waktu Kristen, Ya. David pahamnya Tuhannya 1 per 3. 1 kok. 1. Iya. Nah, itu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu 1 Tuhan. Nah itu saya yang bingung. Berarti dia benar. Iya. Kalau bilang 1, ingat ada cerita di Bible Yesus pernah dibaptis. Iya. Ya kan? Di mana? Di sungai apa? Di sungai Yordan. Yordan, tuh ingat. Berarti benar. Roh Kudus turun bentuknya apa? Dalam bentuk apa? Manusia. Roh Kudus. Apa? Ayo. Burung merpati. Iya. Burung merpati kan? Iya. Ada burung merpati nih, turun nih. Ada suara di langit kan? Iya. Apa bunyinya? Inilah anakku yang kukasihi. Ya kan? Ada Yesus di sungai, ada burung merpati, ada suara di langit. Berapa Tuhannya? 3 kok. 3. Kalau sehat ya pasti bilang 3. Kalau mau dibilang 1, gimana bilang 1? 3 nongol bareng, ya kan? Iya. Oke, sekarang karena David sudah mantap, sudah mau meluk Islam, sebaiknya kita segerain dulu. Boleh. Ya, supaya kebaikan itu kan harus disegerakan. Betul. Oke. Tadi David sudah paham rukun Islam, David sudah paham rukun iman. Oke. Sekarang saya hanya ingin bertanya 3 hal. Ya, ini standar nih. Pertama-tama saya mau tanya David. David ini mau masuk Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri kok. Mau sendiri ya? Iya. Gak dipaksa ya sama saya ya? Enggak. Gak dipaksa sama ibu itu ya? Enggak. Enggak ya? Dipaksa sama Mas ini enggak? Enggak. Oke, alhamdulillah. Yang kedua, David tadi cerita orang tua sudah nggak ada kan? Iya. Saudara masih ada, saudara besar. Masih. Nanti kalau saudara besar ada yang marah, ya keluarga besar nih, misalnya contoh apa namanya, opung atau apa? Kakek, nenek, om, tante misalnya nanya, marah misalnya. Iya. Nanti David boleh jawab, tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Ya, nggak boleh ngajak berantem. Oke. Yang ketiga, di dalam Islam itu tadi kan sudah tahu kan ada rukun Islam kan? Apakah David berjanji mau sebaik-baiknya berusaha untuk menjalankan syariat tersebut? Ya kok. Janji. Sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu. Janji ya. Janji. Alhamdulillah, baik. Karena 3 ini sudah dijawab dengan baik, saya akan bacakan 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab. Sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat? Sudah kok. Tahu artinya? Enggak tahu. Tahu. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Sesembahan kan banyak. Bisa uang, bisa manusia, bisa harta gitu. Iya. Ya. Tapi bisa dewa-dewa, itu juga sesembahan. Jadi tidak ada sesembahan yang hak, artinya yang benar selain Allah SWT. Sesembahan hanya satu yang benar, Allah SWT. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu artinya. Sudah tahu? Paham ya? Sudah menerima dalam hati, ya, sudah ikhlas, mau patuh dengan 2 kalimat syahadat itu, mau jujur dengan diri sendiri, ya, mau cinta dengan 2 kalimat itu. Jadi artinya David nanti setelah hari ini menjalankan hidupnya David dengan 2 kalimat syahadat itu. Dengan 2 kalimat syahadat itu, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, insya Allah hidup David akan tenang. Insya Allah. Ya? Iya. Oke, sekarang ini tolong diperiksa dulu sebelum kita syahadat, tolong diperiksa dulu sama KTP, nama dan NIK sama nggak? Ada yang salah nggak? Nah, sekalian saya ambilin pulpen. Nggak ada foto men? Sudah benar. Sudah benar ya? Iya. Oke. Tadi surat pernyataan juga udah ya? Udah.
Apa namanya? David Hizkia. Hizkia tahu nggak apa artinya? Tahu nggak nama siapa? Nama raja sih Kak. Nama raja. Tahu? Nama raja apa? Raja mana? Raja Israel. Ya, Raja Hizkia itu Raja Israel. Kira-kira marga ya berarti ya. Iya. Oke, kita coba tangan. Ikutin 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha Allah ilaha. Kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah kamu udah jadi muslim. Saya peluk dulu. Terima kasih. Nah, ini tolong ditanda tangan sama nama ya. Alhamdulillah ya Mbak ya. Alhamdulillah pahalanya gede banget ya Mas Ivan. namanya di mana kok? Di bawahnya. Di bawah sini. Ini gitu. Tunggu sini Mbak. Aduh. Alhamdulillah udah ya. Udah nggak ada sih, emang benar-benar udah. Iya. Mau foto nggak? Boleh. Oh, Nggak bawa nggak fotonya? enggak kok. Nggak ya? Ya Iya. begini aja. Kalau nggak bawa, nanti di rumah ditempel foto ya. Oh iya. Jangan foto dia, foto kamu sendiri. Iya kok. Ya. Baik. Ya. Nah, di kantor ada ya. Ini langsung dibawa. Ini materai. Udah Sudah. Mbak bawa materai. Kayak salo tanah. Nggak usah, di sini udah ada materainya. Tenang aja. Kita udah sediaan materai. Nanti segera urus penggantian KTP ya. Baik kok. Bawa KTP, bawa kakak sama bawa ini. Iya. Bawa ke kelurahan, cari petugas dukcapil. Nggak sampai sehari jadi. Ya. Nah, Iya, tuh sama mbaknya tuh. Ini mbak boleh langsung bawa pulang. Udah sunat belum? Udah kok. Dari SD kok. Oh dari SD. Iya. Ikut sunat masal ya? Iya. Tahu aja. Ini ada beberapa yang kita mau kasih nih ya. Ini ada buku tuntunan sholat. Ini harus dibaca nih. Ini wajib dibaca. Kalau kamu mau bisa sholat, kamu harus baca ini. Tapi tenang aja, nanti akan ada yang ngajarin. Itu buku sholat harus dibaca. Ini ada buku terjemah juz amma. Nah ini surat-surat yang bisa dibaca di dalam sholat. Ini ada buku Iqra. Nah, buku Iqra ini buku untuk belajar baca Quran. Ya. Quran yang dalam bahasa Arabnya nanti bisa dibaca kalau David sudah lulus ini baca Iqra-nya. Terima kasih kok. Saya juga kasih buku Qurannya. Ini adalah Quran dari Al-Qasbah nih. Sumbangan dari Al-Qasbah ya buat karena malaf untuk diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam seperti David ini. Terima kasih kok. Nanti tolong belajar bagaimana adab memegang mushaf Quran. Sebaiknya kalau pegang Quran dalam keadaan berwudu ya. Dan juga jangan taruh sembarangan. Ini ada sejumlah uang. Ini adalah uang zakat yang memang diperuntukkan bagi orang-orang seperti David. David sebagai orang yang baru masuk Islam itu salah satu dari 8 asnaf, 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Ya, jangan dilihat jumlahnya nggak sampai 2 miliar, tenang aja. Ya, ini kalau diterima. Terus ini ada sarung. Nah, ini sarung dari BHS Tech, sarung atlas. Ya, buat sholat. Karena udah sunat, jadi Terima kasih kok. Saya tadi nanyain ke Mbak buat di kosan saya kok. waduh, ada, tenang aja nih. Tenang aja. Kita sediain sajadah, 2 sajadahnya. Yang satu tebel, yang satu buat belajar sholat. Iya kok, yang belajar sholat contekannya aja kok. Iya. Ini ada contekannya. Dulu sekolah nyontek Kak? Nyontek. Biasaan itu. Biasa. Oh, biasa nyontek.
Tapi kalau sudah bisa, apa namanya, kalau lagi belajar begini, sajadah yang ada tulisan begini jangan dipakai sholat di masjid ya. Ya, Pak. Tahu kenapa? Apa, Pak? Ntar ada sebelahnya nyontek juga. Ya, ini buat belajar. Selama belajar sama baca buku itu, prakteknya pakai ini. Ini ada lagi satu sajadah yang tebal nih. Ini juga persembahan dari penontonnya channel Donita nih. Cuman saya nggak usah keluarin lah. Ya, ya. Terima kasih kok. Saya masukin semua ke sini ya. Nyontek kebiasaan gimana ini? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berikut tadi adalah kesaksian anak pendeta yang memilih untuk memeluk agama Islam dan meninggalkan kepercayaan sebelumnya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.